بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Yang mana nikmat Allah sungguh tidak terhingga dan tidak terbatas. Tidak akan pernah kita sebagai hamba mungkin untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Baik nikmat yang pernah kita memintanya maupun kita tidak pernah memintanya. Sungguh nikmat Allah sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah nikmat taufik dan pertolongan agar kita bisa melaksanakan kebaikan. Naam, karena pada hakikatnya setiap kebaikan itu betul-betul murni taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bagi seorang hamba bisa melaksanakan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di malam hari ini, alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah juga kita bisa memulai pertemuan perdana kita di daurah fikih puasa. Ini untuk yang kelas malam. Alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah kita bisa memulainya. Dan semoga seterusnya Allah memberikan taufik, kemudahan, dan keberkahan dalam proses belajar kita. Wafaqanallah jami'. Umat sekalian, malam hari ini adalah pertemuan perdana pada pembahasan daurah fikih puasa. Dan insya Allah pembahasan di malam hari ini tidak terlalu berat dan tidak langsung membahas hal-hal yang rumit dan detail. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas muqaddimah, pengantar seputar Ramadan dan puasa Ramadan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya besok insya Allah kita akan mulai membahas syarat-syarat wajib puasa. Dan sekiranya masih ada waktu, kita akan bahas juga syarat sah puasa. Kemudian rencana insya Allah di pertemuan berikutnya lagi, semoga Allah memberikan kemudahan, nanti kita akan bahas rukun-rukun puasa dan akan masuk sedikit pembatal puasa. Dan yang akan banyak dibahas nanti di materi pembahasan di daurah ini mungkin yang paling banyak dibahas adalah pembatal puasa. Pembatal puasa itu nanti akan paling banyak pembahasannya dan mungkin perlu konsentrasi. Karena mungkin di sana ada hal-hal detail yang perlu dijelaskan dan perlu difahami. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Baik, umat sekalian, kita melaksanakan daurah fikih puasa ini sebenarnya adalah dalam rangka
untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, "Lah Ustadz, kan bulan Ramadan masih lama. Ini kita masih di bulan Rajab. Dan setelah Rajab nanti masih ada Sya'ban, baru Ramadan." Justru kita sudah di bulan Rajab ini. Dan apalagi kita di bulan Rajab ini sudah lewat dari pertengahan bulan Rajab, ya kan Ibu sananya? Halo? Nah, Iya, Ustadz. Ustaz. Ya, Nah, Ustadz. kita di malam 19 Rajab sekarang. Maka sebenarnya ini kita sudah sangat dekat sekali dengan bulan Ramadan. Eh, dan yang kita bahas insya Allah di daurah kali ini nanti hanya sebatas fikih puasa saja. Tidak membahas yang lain-lain insya Allah. Tidak mungkin seperti 2 tahun yang lalu atau sebelumnya lagi. Saya pernah membahas dulu fikih Ramadan gitu ya. Fikih Ramadan jadinya semuanya puasa, kemudian zakat, dan juga kita bahas juga dulu i'tikaf, bahkan kita bahas juga puasa Syawal. Namun kita kali ini sebelum Ramadan ini insya Allah hanya fokus di fikih puasa saja, supaya cukup dan terbahas semua pembahasan puasa. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Adapun nanti pembahasan-pembahasan yang lain, kalau misalkan Umat mau dibahas mungkin bisa di kesempatan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Umat sekalian, bagaimanapun juga Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang bahkan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Dan kita tahu persis bahwasanya di dalamnya nanti semua amal solih itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dan juga di sana Allah membuka pintu ampunan lebar-lebar. Dan bahkan disebutkan di dalam riwayat Rawima anhu man adraka Ramadan walam yufar lahu. Sungguh celaka dan merugi Iya, orang maksudnya yang berjumpa dengan bulan Ramadan penghasilannya sebesar namun berapa? dosa-dosanya tidak diampuni. Maka sebaiknya dan seyogyanya kita sebagai orang yang beriman dan juga berakal, kita berusaha untuk menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Maka persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu berupa apa? Maka persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu tidak hanya nanti kita bulan Ramadan eh, nanti mengadakan apa, kemudian hiasan-hiasan apa, acara-acara apa. Tidak hanya seperti itu saja. Maka persiapan Ramadan untuk masing-masing individu itu harus dipersiapkan baik secara fisik maupun secara batin, baik secara zahir maupun secara batin. Persiapan secara zahir itu mencakup apa saja dan persiapan secara batin itu mencakup apa saja. Persiapan secara zahir maka bisa kita mulai dari mempersiapkan kesehatan kita. Maka sebisa mungkin kita usahakan kita jaga kesehatan kita dari sekarang. Dari mulai pola makan, pola istirahat, olahraga. Kalau bisa sebisa mungkin jangan makan yang aneh-aneh, ya. Dan ditahan untuk makan yang kurang sehat. Maka sebisa mungkin kita usahakan, nah, nanti takdir itu Allah yang menentukan. Takdir itu Allah yang menentukan. Tapi usaha kita itu juga bagian dari takdir dari Allah. Maka bagaimana agar kita diberikan nikmat dan diberikan taufik oleh Allah itu mulai dengan usaha dari kita dulu. Kita berharap dan memohon dari Allah taufik dan pertolongan agar kita dijaga kesehatan kita dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan kondisi fisik yang baik.
Dan di antara bentuk persiapan secara zahir juga umat sekalian, yang bisa kita lakukan adalah persiapan secara finansial, secara maliyah. Karena bagaimanapun juga, Ramadan itu juga ada ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah berupa harta yang sangat utama dan sangat afdol di sana. Baik berupa sedekah, kalau yang wajib seperti zakat fitrah, maka itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang. Dan juga untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin uh, persiapannya dari sekarang, kalau bisa persiapannya dari sekarang. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan. Dan di antara persiapan secara lahir juga, secara lahir adalah nah, afwan, tiba-tiba saya lupa. Di antara persiapan secara lahir juga adalah uh, kita memperbanyak amal soleh. Kita memperbanyak amal soleh, latihan untuk memperbanyak amal soleh dari sekarang. Latihan untuk memperbanyak amal soleh dari sekarang. Sebagaimana nasihat para ulama, bahwasanya syahrul Rajab adalah syahrul zara, wa syahrul Sya'ban adalah syahrul as-saqi, wa syahrul Ramadan syahrul al-hasad. Syahrul Sya'ban adalah syahrul zara. Kalau ini diumpamakan sebagai pertanian, maka Sya'ban adalah maksudnya bulan Rajab maksud saya. Bulan Rajab adalah syahrul zara. Rajab adalah bulan untuk menanam. Menanam apa konteksnya kalau dalam uh, amalan? Menanam mulai membiasakan diri untuk beramal soleh. Semua amal soleh. Naam, uh, kalau dilihat dari menjelang bulan Ramadan, memang ini adalah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita biasakan diri kita sejak bulan Rajab. Meskipun ditinjau dari bulan Rajabnya itu sendiri, sebenarnya bulan Rajab itu adalah termasuk salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz adalah 12 bulan. Dan berikutnya di sana Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Maka para ulama menjelaskan, di bulan haram itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Baik puasa, sholat, membaca Al-Quran, demikian juga amal-amal soleh yang lain, baik seperti amal ibadah maliyah. Maka kalau ditinjau dari bulan haram itu sendiri, sebenarnya kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari dekatnya dengan bulan Ramadan, maka ini lebih lagi. Maka kita harus berusaha sebisa kita. Ini mumpung masih ada sisa bulan Rajab. Ini sekarang kita sudah masuk malam 19 bulan Rajab. Maka sebisa kita. Nah, ini nasihat untuk saya sendiri juga. Sebisa kita, kita usahakan untuk mulai meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Dimulai dari amalan badaniyah yang paling utama, yaitu sholat. Kita jaga sholat kita, waktunya, tempatnya. Kemudian juga diikuti dengan amal soleh, amal sunnah, amalan sunnah yang paling afdal, amalan
sunnah badaniyah yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat-sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kita usahakan untuk konsisten qabliyah ba'diyah. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain seperti sholat duha, qiyamul lail. Kalau misalkan biasanya 2 rakaat maka ditambah. Demikian juga dibiasakan sholat witir. Kalau misalkan takut sholat witirnya nanti tidak kebangun misalkan, maka tidak mengapa untuk sholat witir ba'da sholat isya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian juga amal-amal soleh yang lain. Um, Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau misalkan selama ini misalkan membaca Al-Qurannya 1 halaman atau 1 lembar atau misalkan 3 lembar atau setengah juz, maka sebisa mungkin ditambah sedikit demi sedikit. Ditambah sedikit demi sedikit, demikian juga membiasakan diri untuk berpuasa sunnah. Mungkin kalau umahat biasanya rajin puasa, puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Maka eh, tetap sebisa mungkin untuk dijaga kebiasaan itu. Jangan nanti ketika sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban baru pengen puasa sunnah. Kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban sudah tidak boleh memulai puasa sunnah. Kalau belum pernah terbiasa sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Kemudian eh, persiapan menyambut bulan Ramadan yang merupakan persiapan batiniyah, persiapan secara batin. Bisa kita mulai dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa? Kok harus memperbanyak taubat dan istighfar? Karena di antara hal yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan amal soleh adalah dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa. Di antara hal yang menghalangi seorang hamba untuk melaksanakan amal soleh adalah dosa-dosa. Makanya tidak heran kalau misalkan banyak sekali contoh-contoh atau perkataan-perkataan orang-orang soleh terdahulu yang menggambarkan hal itu. Misalkan Umar bin Khattab menuturkan bahwasanya di, di antara di antara uh, azab yang didahulukan, yang disegerakan di dunia adalah ketika seseorang melakukan dosa di siang hari, maka seseorang tidak bisa bangun untuk qiyamul lail di malam hari. Nah, ini Allah. Dan banyak sekali permisalan dan nasihat-nasihat dari para ulama salaf terkait dengan hal ini. Maka sebisa mungkin dari sekarang kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan mungkin tadi yang terlupa umat sekalian, saya sempat terlupa. Mungkin di antara bentuk persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan umat sekalian, yang mungkin terkadang uh, ketika betul-betul mendekati bulan Ramadan atau ketika bulan Ramadan baru terfikir. Kalau bisa kebutuhan-kebutuhan, kalau bisa kebutuhan-kebutuhan bulan Ramadan itu dicicil dan siapkan dari sekarang. Supaya nanti di bulan Ramadan itu tidak terlalu sibuk. Misalkan kalau ibu-ibu misalkan kebutuhan yang paling memang ibu-ibu biasanya yang dipikirkan banyak biasanya. Tapi biasanya yang keseharian dipikirkan setiap hari itu kan biasanya kan masalah dapur kan ibu sekalian. Maka kalau misalkan ada yang bisa dicicil kan jauh-jauh hari sebelum Ramadan, entah nanti di bulan sekarang di bulan Rajab atau nanti di bulan Sya'ban atau yang penting sebelum Ramadan. Nah, kalau misalkan ada yang bisa dicicil, maka dicicil supaya nanti tidak terlalu sering untuk ke- keluar rumah, kemudian sibuk dengan hal-hal yang lain. Kalau misalkan ada yang bisa dicicil, dicicil dari sekarang. Kemudian kalau misalkan nanti pengen ketika Ramadan, pengen ada apa misalkan biasanya uh, mau buka dengan kurma misalkan, maka
Kalau misalkan bisa disiapkan dari sekarang, disiapkan dari sekarang, dicicil atau nanti di ketika bulan Sya'ban. Misalkan. Demikian juga biasanya yang sangat menguras itu di akhir-akhir Ramadan itu biasanya juga adalah mencari pakaian baru untuk keluarga. Maka kalau bisa dicicil dari jauh-jauh hari, diusahakan dicicil dari jauh-jauh hari mas sekalian. Supaya sudahlah di bulan Ramadan itu sebisa mungkin di bulan Ramadan itu eh, fokus terbesar kita atau eh, kita menghabiskan atau mencurahkan tenaga, pikiran, waktu kita paling besar itu untuk ibadah lah gitu saja. Karena Ramadan itu tidak lama, betul-betul tidak lama. Ya mungkin kalau dihitung itu 1 bulan, tapi pengalaman dari beberapa tahun terakhir kita semuanya merasakan Ramadan itu 1 bulan, tapi sangat singkat sekali. Seakan-akan baru mulai kemudian sudah selesai. Ya atau ya mas sekalian. Ya, Ustaz. Maka akan sangat sayang sekali kalau Ramadan tahun ini masih seperti itu juga. Akan sangat sayang sekali kalau misalkan Ramadan hanya lewat begitu saja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan tahun ini. Dan di antara bentuk persiapan untuk menyambut bulan Ramadan secara batin umat sekalian adalah mempersiapkan bulan Ramadan secara keilmuan. Maka kita mengadakan daurah puasa, ini daurah fikih puasa, ini dalam rangka itu, dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita secara batin untuk menyambut bulan Ramadan, agar kita betul-betul siap ketika sudah Ramadan nanti, bukan ketika masuk bulan Ramadan, oh, baru sibuk, oh nanti puasanya gimana, tata cara puasa, ketentuan-ketentuan puasa, pembatal-pembatal puasa ini murajaah lagi. Yang seperti ini membatalkan atau tidak ya? Ini harusnya ketentuannya bagaimana ya? Maka dari sekarang kita siapkan. Dan memang kita hitung-hitung kemarin sebelum kita buka pendaftaran itu eh, dari saat ini mungkin insya Allah nanti kalau kita laksanakan 12 kali pertemuan, insya Allah betul-betul sudah mepet dengan bulan Ramadan. Jadi sudah betul-betul mepet sekali kalau dihitung-hitung. Dan ini pun juga sepekan 2 kali. Kalau sepekan sekali tidak cukup materinya. Oh, maksudnya waktu untuk menghabiskan materi. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kita bisa membahas semua materi yang akan kita bahas nanti. Baik. Berikutnya, sekalian, kita akan membahas uh, pengantar seputar puasa Ramadan. Saya minta maaf mas sekalian, mungkin PDF-nya belum saya kirimkan karena ada beberapa yang perlu saya perbaiki dan insya Allah malam ini ya, saya akan kirimkan insya Allah atau paling lambat mungkin besok saya kirimkan PDF-nya. Gitu ibu sekalian ya. Barakallahu jami'an. Baik. Kita bahas pengantar atau mukaddimah seputar puasa umat sekalian atau puasa Ramadan lebih spesifiknya. Kita akan bahas beberapa hal terkait dengan puasa di pertemuan kali ini. Yang pertama tentang ta'rifuhu, yaitu definisinya atau pengertiannya. Kemudian awwalu ma syuri'a, pertama kali disyariatkan itu kapan? Kemudian hukmuhu, hukum puasa Ramadan itu apa? Kemudian dalil wujub, dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan itu apa? Dan terakhir insya Allah kita akan bahas subutu awali Ramadan, penetapan awal Ramadan. Kita bahas yang pertama tentang ta'rif atau definisi pengertian puasa itu sendiri. Baik. Puasa di dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan as-sawum atau as-siyam. Sama saja keduanya. Baik as-sawum maupun siyam itu merupakan bentuk masdar
dari soma yasumu. Soma yasumu itu fi'lunnya. Sedangkan masdarnya adalah saum atau siyam. Sama. Begitu ya Ibu sekalian ya. Allah jami'an. Kalau kita membahas definisi atau pengertian, maka kita selalu membahas dari dua sisi. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara syariat. Karena keduanya saling berkaitan. Biasanya pengertian secara bahasa itu lebih luas dan pengertian secara syar'i itu memang diambil dari pengertian secara bahasa. Baik. Ma makna saum lughatan? Apa makna saum secara bahasa? Maka saum atau siyam secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Al-imsak. Mungkin kita juga sering mendengar istilah imsak ketika puasa, gitu, ketika sahur itu ada pengumuman imsak. Nah, imsak itu maknanya saum sudah. Imsak itu artinya saum. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, maknanya apa? Imsak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, maknanya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala hal. Menahan diri dari segala hal. Baik itu menahan diri, bisa digunakan untuk menahan diri dari lapar, dahaga, bisa juga digunakan untuk menahan diri dari hal-hal yang lain. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, Allah menceritakan tentang perkataan Ibunda Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma. Inni nadartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Saum di situ maksudnya adalah al-imsaku anil kalam, menahan diri dari berbicara. Karena itulah yang terjadi pada Ibunda Maryam. Memang beliau bernazar untuk tidak berbicara. Jadi saum di dalam ayat itu maknanya adalah menahan diri dari berbicara, bukan menahan diri dari makan dan minum. Gitu Ibu sekalian. Jadi kalau secara bahasa imsak atau apa? Secara bahasa saum atau siam itu maknanya al-imsak an kulli syai, yani imsak menahan diri dari apapun. Namun as-saum atau siam syar'an, pengertian atau definisi puasa secara syar'i itu lebih sempit. Naam, kita sebutkan di sana imsakun 'anil mufattirati ala wajhin makhsusin ma'an niyah. Ini pengertian secara syar'i, yaitu imsak 'anil mufattirat, menahan diri dari semua pembatal puasa. Ala wajhin makhsus, dengan ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan-ketentuan khusus, ma'aniyah, disertai dengan niat di awal. Jadi, saum atau puasa, itu yang pertama, menahan diri dari semua pembatal-pembatalnya. Pembatal-pembatalnya banyak. Pembatal-pembatal puasa itu tidak hanya makan dan minum. Maka di sana nanti insya Allah akan kita bahas ada 11 pembatal puasa yang utama. Dan ditambahkan nanti ada pembatal-pembatal puasa kontemporer yang mungkin baru ada di zaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian selain menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, puasa itu juga ala wajhin maksus. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah, karena di sana nanti ada syarat wajib puasa. Kalau tidak terpenuhi, maka seseorang tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian nanti juga ada syurutu sihah, syarat sahnya puasa. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah puasanya seseorang. Kemudian nanti ada rukun-rukunnya, dan seterusnya. Di antara rukun nanti ada niat. Nah, makanya di segi akhir disebutkan ma'an niyah. Puasa itu harus disertai dengan niat. Karena uh, puasa itu merupakan ibadah ghairu maqbulatin makna, ibadah yang tidak bisa dinalar. Ini betul-betul hikmah dan maksudnya hanya Allah yang tahu. Maka perlu niat yang seperti ini. Ibadah yang seperti ini perlu niat. Dan niatnya nanti bagaimana ketentuan-ketentuannya insya Allah akan kita bahas pada pembahasan rukun
puasa. Wafaqanallahu jami'an. Kurang lebih seperti itu terkait dengan definisi saum atau siyam. Gitu ya, Ibu sekalian ya. Berikutnya, hal min soal wahai sekalian. Qabla an nastamir. Ada pertanyaan? Ibu masih ada? Belum ada, Ustaz. Masih Ustaz. Ibu masih ada, tapi pertanyaannya belum ada gitu, Mas. Apa sih pertanyaannya ya Allah? Allah. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Kita lanjutkan wahai sekalian. Mata awwalu ma syuri'a as-shaum. Kapan pertama kali puasa itu disyariatkan? Sebenarnya umat sekalian, puasa itu merupakan syariat umat terdahulu. Maksudnya, puasa itu sudah pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Begitu kan Ibu sekalian? Wafaqanallahu jami'an. Maka sebenarnya puasa ini termasuk asy-syara'i' al-qadimah, syariat lama, syariat umat terdahulu. Namun, umat sekalian, tata cara puasa yang sebagaimana kita ketahui saat ini, ketentuan-ketentuan yang sebagaimana kita ketahui saat ini, yang diterapkan di dalam syariat Islam, itu merupakan kekhususan umat Islam. Naam, meskipun puasa itu sudah pernah disyariatkan untuk umat-umat terdahulu, tapi tata caranya berbeda. Sedangkan tata cara yang kita tahu yang dilaksanakan di dalam syariat Islam ini adalah kekhususan umat Islam. Gitu Ibu sekalian ya. Lalu secara spesifik, kapan puasa itu diwajibkan kepada umat Islam? Puasa itu mulai diwajibkan kepada umat Islam, kita tuliskan di sana, furidha fi syahri Sya'ban as-sanata tsaniyata minal hijrah. Pertama kali fardukan atau diwajibkan adalah di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya telah melaksanakan 9 kali puasa Ramadan. Maksudnya beliau mendapati 9 Ramadan dan beliau berpuasa di 9 bulan Ramadan itu. Namun dari 9 itu hanya satu puasa Rasulullah yang betul-betul lengkap. Maksudnya tidak ada waktu-waktu beliau berbuka di bulan Ramadan. Jadi dari 9 bulan Ramadan yang beliau lalui, yang betul-betul puasa full 1 bulan, itu hanya satu. Sedangkan 8-nya semuanya kurang puasanya. Dan beliau mengqadha setelah bulan Ramadan. Jadi 8 kali puasa beliau itu ada yang kurang. Dan beliau mengqadha di luar bulan Ramadan. Dan tentu kejadian yang telah Allah takdirkan itu pasti ada hikmah. Apalagi kejadian yang dialami oleh Rasulullah, pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, mungkin yang bisa kita pahami, di antara hikmah, Rasulullah 8 kali berpuasa itu tidak bisa full, itu mungkin sebagai pembelajaran kepada umat Islam. Sebagai pembelajaran, bahasanya Nabi Muhammad itu juga manusia biasa. Maka kondisi fisiknya sama seperti kita. Beliau juga mengalami masa-masa sehat, juga mengalami masa-masa sakit, masa-masa fit, dan masa-masa lemah. Maka beliau adalah manusia biasa. Dan sebagai pembelajaran juga bagi kita, jika suatu saat tidak bisa puasa full, jika ada hari-hari di bulan Ramadan yang kita tidak bisa berpuasa, maka apa yang harus kita lakukan? Maka mengqadhanya di hari yang lain. Supaya orang yang tidak bisa puasa full di bulan Ramadan juga tidak bersedih juga. Karena Rasulullah sendiri dari 9 Ramadan yang beliau lalui, hanya satu yang puasa full. Sedangkan 8 sisanya itu tidak ada yang
puasa full dan beliau mengqadha di hari yang lain supaya umat Nabi kita Muhammad SAW tidak bersedih kalau tidak bisa puasa full di bulan Ramadan dan juga menunjukkan bahwasanya uh, pahala pahala Ramadan puasa pahala puasa Ramadan secara zatnya secara uh, zatnya maksudnya puasanya itu sendiri pahalanya sama saja dikerjakan di bulan Ramadan atau dikerjakan secara qadha. Meskipun kalau dikerjakan di bulan Ramadan nanti akan ada uh, kondisi-kondisi khusus menjadikan pahalanya lebih besar. Tapi kalau secara zatnya sendiri puasanya itu sama. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya Allah sekalian, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan insya Allah kita semuanya tahu, nggak perlu ditanya. Ya kan Ibu sekalian ya? Ada yang nggak tahu hukum puasa Ramadan Mas sekalian? Halo, Ibu masih ada? Ustaz. Ada Masuk, Ustaz. Ustaz. Nah, insya Allah tahu semuanya hukum puasa Ramadan kan Ibu sekalian ya? Ya, Puasa insya Ramadan Allah. hukumnya wajib. Nah, meskipun nanti ada pembahasan syarat-syarat wajib, bisa dikategorikan wajib berpuasa itu yang bagaimana? Karena di sana juga ada yang kalau tidak terpenuhi syarat-syarat wajib maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau secara umum lah, secara umum puasa Ramadan itu wajib bagi umat Islam. Ya kan Ibu sekalian ya? Wafaqanallah jami'an. Dan ini insya Allah semua orang tahu. Makanya hukum wajibnya puasa Ramadan ini termasuk hal yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Ma'lumun minad dini bid-darurah itu bagaimana? Maksudnya adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang tanpa harus belajar dengan detail sekalipun. Orang nggak pernah belajar pun tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Dan bahkan orang kafir sekalipun tahu kalau umat Islam itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ya kan Ibu sekalian ya? Ini maklumun minad dini bid-darurah. Sudah. Secara fitrah itu semuanya tahu. Lalu memangnya kenapa kalau sesuatu itu maklumun minad dini bid-darurah? Mungkin umat sekalian di Majelis Mudarasah masih ingat atau dulu kita pernah membahasnya di pembahasan akidah di antara pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal-pembatal keislaman adalah jika seseorang mengingkari suatu hukum yang maklumun minad dini bidharurah atau ijma. Ini kan Ibu sekalian ya? Masih ingat umat sekalian? Ustaz. Nah, dalam artian umat sekalian, jika ada seseorang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka bisa dihukumi sebagai kafir. Jika ada seseorang, wal'iyadzubillah, yang mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan, maka bisa dihukumi kafir. Meskipun dia melaksanakan puasa Ramadan, tapi kalau dia mengingkari hukum wajibnya, maka dia bisa dihukumi kafir. Karena hal ini adalah maklumun minad dini bidharurah. Semua orang tahu dan sepakat bahwasanya umat Islam itu wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi berbeda halnya kalau misalkan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena mengingkari kewajibannya. Misalkan karena malas misalkan. Meskipun sebenarnya dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, tapi dia malas misalnya. Maka yang seperti itu tidak dihukumi kafir, tetap dihukumi muslim. Hanya saja dia berdosa karena meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur. Dan maka selain dia berdosa juga wajib untuk segera mengqadha'nya. Wafaqanallah jami'an. Begitu Ibu sekalian. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Insya Allah, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Nah, terkadang kan kita kan ditanya dalil kan Ibu sekalian. Kalau misalkan puasa Ramadan itu wajib, dalilnya apa? Baik, puasa Ramadan. Nah, sebelum ke dalil masih kalian.
Ini tadi yang kita bahas adalah hukum puasa Ramadan, itu wajib. Ada tidak puasa yang lain yang dihukumi wajib juga selain puasa Ramadan, masih kalian? Ada Apa saja? Puasa nazar. parot. Puasa nazar. Kemudian, Puasa itu apa apa? tadi? Bu Anita bilang apa tadi? Kafarot. Kafarat, sahih. Terus puasa apa lagi? Bentar. Puasa. Se. Ada lagi tidak? Ada satu lagi. Apa? Itu tadi apa nazar ya? Naam, nazar. Puasa nazar, kafarat, sama puasa. Ada satu lagi lupa. Ya, qada puasa Ramadan. Iya. Nah, puasa Ramadan di bulan Ramadan itu wajib. Kemudian kalau misalkan di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, ya wajib mengqadha di waktu yang lain, di bulan yang lain. Maka mengqadha puasa Ramadan itu juga wajib. Kemudian puasa nazar itu juga wajib hukumnya. Meskipun pada aslinya suatu puasa itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah dinazarkan maka jadi wajib. Dan juga satu lagi puasa kafarat itu juga wajib hukumnya. Puasa kafarat itu puasa denda, puasa hukuman. Wafaqanallah jami'an. Puasa-puasa wajib itu nanti akan ada beberapa ketentuan yang sama. Nah, di antaranya misalkan niatnya, kan. Niatnya nanti harus semua puasa wajib itu harus diniatkan dari malam harinya. Berbeda dengan puasa sunnah. Begitu Ibu Silana. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya dalil wajibnya puasa Ramadan itu ada dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan dari ijma. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah ayat ini familiar untuk kita semuanya dan setiap Ramadan kita sering mendengar ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya makna kutiba di sini adalah furido, diwajibkan. Gitu ya, Bu Sanana. Kutiba bermakna furido, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dan sebagaimana ditunjukkan di ayat berikutnya, bahwasanya maksudnya puasa di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Di ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya. Wafaqanallah jami'an. Adapun dalil dari hadis maka adalah sabda Rasulullah SAW. Di antaranya sebenarnya banyak hadis yang menunjukkan, tapi di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dibangun di atas 5 hal. Maksudnya ini adalah rukun Islam. Maka kalau seorang muslim maka wajib melaksanakan kelimanya. Apa itu? Dan di antara yang disebutkan dari 5 hal itu adalah wasaumu Ramadan. Wasaumu Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu adalah bagian dari rukun Islam. Dan dalil yang ketiga adalah ijma. Ijma itu apa masih kalian masih ingat? Umat yang mengikuti pengantar ilmu fikih dulu masih ingat ijma itu pengertiannya apa masih kalian? Apa nama masih kalian? Mungkin beberapa umat di sini ada yang baru duduk di majelis saya, Ibu Selan ya. Ahlan wa sahlan untuk yang baru bergabung dengan saya. Sebagian umat yang lain sudah mungkin sudah Baru Ustaz. cukup lama belajar dengan saya atau bahkan mungkin bisa bosan namanya ketemu saya yang sepekan sampai berapa kali gitu.
Semoga Allah memberikan taufik dan kesabaran. Wafakanallah jami'an. La ilaha Ijma illallah. adalah kesepakatan Ustaz. Ijma adalah kesepakatan. Kesepakatan gitu saja, Ya, oh, titik. Sudah. kesepakatan seluruh ulama. Kesepakatan ulama. Ada lanjutannya lagi? Seluruh ulama. Kesepakatan seluruh ulama. Ada lanjutannya lagi? Iya. Nah, mungkin kalau secara singkat bisa disebutkan seperti itu. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama. Tapi lebih spesifik lagi, mahasiswa kalian, ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama. Seluruh ulama, maksudnya seluruh ulama di dunia ini, kesepakatan seluruh ulama setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW atau setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam suatu permasalahan agama. Kesepakatan seluruh ulama setelah meninggalnya Rasulullah SAW dalam suatu hukum permasalahan agama. Dalam suatu hukum permasalahan agama. Gitu Ibu sekalian. Itu ijma. Kita katakan tadi kesepakatan seluruh ulama. Jadi harus seluruhnya. Kalau misalkan hanya sebagian ulama saja yang bersepakat, maka itu bukan ijma namanya. Itu namanya kesepakatan sebagian ulama. Tapi ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang lain yang berbeda. Tapi kalau ijma itu semuanya bersepakat. Meskipun nanti ada ijma, itu ada dua macam, ada ijma qauli dan ada ijma sukuti. Ijma qauli itu yang semuanya mengemukakan pendapat dan pendapatnya semuanya sama. Tapi kalau ijma sukuti, itu ada beberapa yang mengemukakan pendapat dan yang lain diam semuanya dan tidak diketahui pendapat yang menyelisihinya. Itu ijma sukuti. Wafaqanallahu jami'an. Dan ijma itu harus setelah sepeninggalan Rasulullah. Kalau misalnya para sahabat bersepakat di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti bukan masuk kategori ijma, itu nanti masuk kategori hadis, iqraru Nabi, persetujuan Nabi. Itu berarti. Karena bagaimanapun juga semua yang uh, di dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah itu berdasarkan persetujuan Nabi. Maka kalau ijma itu berarti setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hukum suatu permasalahan agama. Jadi ijma itu membahas suatu permasalahan agama, Ibu sekalian. Jadi itu kalau ada ijma dalam konteks fikih, mahasiswa sekalian. Wafaqanallah. Dan terkadang ijma itu justru malah lebih kuat daripada dalil Al-Quran dan dalil hadis. Gitu Ibu sekalian ya. Mungkin mahasiswa sekalian yang pernah atau ingat di saat kita belajar pengantar ilmu fikih dulu, kita jelaskan bahwasanya dalil yang bisa dijadikan dalil di dalam fikih itu tidak hanya sebatas Al-Quran dan hadis. Naam, Al-Quran dan hadis itu adalah sumber dalil yang paling utama. Namun ada dalil-dalil yang lain seperti ijma misalnya, seperti qiyas misalnya, atau bahkan di beberapa madhab yang lain ada menggunakan dalil qaulus sahabi atau syar'u man qablana atau qaulu ahli Madinah. Kemudian ada istishab, ada istihsan. Maka sebenarnya dalil itu ada banyak macam. Namun memang dalil yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Saya tadi sempat mengatakan ijma itu terkadang lebih kuat daripada dalil Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena terkadang teks atau nas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu terkadang bisa multitafsir. Makanya muncul terkadang perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam suatu permasalahan yang sama dan terkadang mereka menggunakan dalil yang sama. Satu permasalahan yang sama, semuanya menggunakan satu dalil yang sama, tapi pendapatnya berbeda.
Kenapa demikian? Karena memang mungkin teks di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu bisa difahami dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya kesimpulannya berbeda. Tapi kalau ijma itu tidak multitafsir. Ijma itu ya seperti itu, ya seperti itu. Ah, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa juga diselisih. Gitu ya usirannya. Wadah Muhammad. Meskipun ijma itu tentu ada dasarnya juga. Ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Wafakanallah. Kita lanjutkan masih kalian. Nah, Ustadz. Nah, Nastamir. Berikutnya, subutu awali Ramadan. Penetapan awal Ramadan. Kan kita membahas tentang puasa Ramadan Ibu sekalian ya. Nah, maka kalau kita membahas puasa Ramadan, kapan kita memulai puasa Ramadan? Tentu di tanggal 1 Ramadan. Lalu bagaimana kita menentukan tanggal 1 Ramadan? Di sini ada yang bertanya. Di sini Bu. Oh, Mbak Eka. Nah, ijma. Oh, sahih. Sudah. Catatannya sudah betul. Nah, wafaqanallah jami'an. Bagaimana menetapkan awal Ramadan umat sekalian? Maka perlu kita pahami umat sekalian, penetapan awal Ramadan itu ada dua macam. Dua macam itu maksudnya bagaimana? Apa saja? Penetapan awal Ramadan alal umum wa alal khas. Alal umum itu adalah penetapan awal Ramadan untuk skala umum, yaitu untuk satu wilayah. Untuk satu wilayah, misalkan satu Indonesia misalkan. Adapun penetapan awal Ramadan alal khas itu untuk masing-masing individu, berlaku untuk masing-masing individu. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, subutu awal Ramadan alal umum. Penetapan awal Ramadan untuk skala umum, untuk satu wilayah. Maka yang perlu kita pahami, penetapan awal Ramadan untuk satu wilayah itu hanya boleh dilakukan oleh amir atau pemimpin wilayah itu atau orang atau lembaga yang mewakili pemimpin wilayah. Misalkan di Indonesia, pemimpin di Indonesia siapa? Presiden. Atau yang mewakilinya. Kalau di Indonesia, permasalahan ini diwakilkan ke Kemenak, gitu kan Ibu Selena. Maka Kemenaklah yang berwenang untuk menetapkan awal Ramadan di wilayah Indonesia. Lalu metodenya apa saja yang bisa digunakan untuk menetapkan awal Ramadan secara umum dalam satu wilayah? Maka metode yang bisa digunakan untuk penetapan awal Ramadan secara umum untuk satu wilayah itu hanya dua. Yang pertama, biru'yatil hilal lailatas salasina min Sya'ban. Dengan melihat hilal atau bulan baru, lahirnya bulan baru di malam 30 Sya'ban. Misalkan kita masuk bulan Sya'ban misalkan. Kemudian siangnya itu sudah tanggal 29 Sya'ban. Berarti ketika sudah terbenam matahari, itu masuk malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban ini ada kemungkinan nanti muncul hilal atau tidak. Gitu kan Ibu Selana? Kalau muncul hilal di malam 30 Sya'ban, maka malam itu bukan malam 30 Sya'ban, melainkan malam 1 Ramadan. Dan besoknya wajib untuk puasa Ramadan. Berarti malam itu sudah mulai disunahkan untuk sholat tarawih. Begitu Ibu sekalian ya? Itu metode pertama. Hilal. Ibu-ibu sekalian tahu kan Om maksudnya hilal? Hilal itu lahirnya bulan baru yang mungkin terlihat sangat tipis sekali seperti sehelai rambut gitu ya. Maksudnya. Sangat tipis sekali. Mungkin memang kalau tidak terbiasa memperhatikan hilal itu akan sulit untuk menemukan dan menyadari. Tapi mungkin ada beberapa juga yang
memang dilatih untuk terbiasa menentukan atau menemukan hilal, maka mungkin bisa dengan langsung melihat dengan matanya. Tapi sekarang juga banyak yang menggunakan alat-alat seperti teropong. Jadi ini metode pertama untuk menentukan awal Ramadan pada satu wilayah secara umum. Cara pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Sedangkan cara yang kedua, jika cara yang pertama tidak bisa dilakukan, maka dengan cara yang kedua, apa itu? Bistikmali Sya'ban 30 yauman. Dengan menggenapkan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi tadi, misalkan di malam 30 Sya'ban, seandainya tidak ada hilal atau tidak bisa terlihat sama sekali karena kondisi, misalkan seluruh wilayah Indonesia yaitu terselimuti mendung, misalkan di mana-mana mendung, misalkan, maka tidak mungkin untuk melihatnya. Maka kalau misalkan seperti itu, menggunakan cara yang kedua, metode yang kedua itu, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gitu Ibu sekalian. Insya Allah jelas Ibu sekalian ya. Kemudian sekalian, ru'yah tadi, saya metode yang pertama tadi kan ru'yah, melihat hilal. Melihat hilal ini apakah harus semua orang dalam satu wilayah itu melihat hilal? Atau bagaimana? Atau cukup berapa orang? Maka sebenarnya dalam masalah ini, dalam masalah penetapan awal Ramadan, itu cukup satu orang yang bisa dipercaya, kemudian bersaksi bahwasanya dia melihat hilal, maka itu sudah cukup sebagai patokan untuk menetapkan awal Ramadan. Saya ulangi lagi, cukup satu orang yang bersaksi. Selama dia diterima persaksiannya, Ibu sekalian. Jika ada orang yang bisa diterima persaksiannya kemudian bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal, maka seharusnya pemimpin di wilayah itu menetapkan bahwasanya malam itu adalah malam 1 Ramadan dan besoknya semuanya wajib berpuasa. Seharusnya seperti itu. Jadi berbeda dengan saksi misalkan saksi nikah misalkan. Nah, kalau saksi nikah itu 2 jumlahnya. Nah, kemudian berbeda juga dengan saksi dalam tuduhan zina misalkan. Maka saksi dalam tuduhan zina jumlahnya 4 misalkan. Tapi kalau untuk penetapan awal Ramadan itu cukup 1. Saksi sudah cukup sebenarnya. Seperti itu misalnya. Hal ini didasari apa? Hal ini didasari riwayat dari Abdullah bin Umar. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal fasama wa amara an-nasa bisiyamihi." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan akhbartun Nabiyya, saya mengkabarkan, saya memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal, bahwasanya aku telah melihat hilal. Fasoma, maka beliau berpuasa keesokan harinya, wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau juga memerintahkan orang-orang untuk berpuasa di hari itu. Wafakanallah jami'an. Di mana yang menunjukkan saksi cuma satu orang? Di sini yang mengkabarkan hanya Abdullah bin Umar saja, hanya beliau saja yang memberitahu Rasulullah. Tapi Rasulullah langsung berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Dan di sana juga ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang redaksinya anna a'rabiyan syahida 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatihi fa amara an-nas bi shiyamihi. Bahwasanya ada A'rabi. A'rabi itu Arab Badui, Arab yang tinggal di pegunungan. Ada seorang Arab Badui yang bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah melihat hilal. Fa'amaron nasa bisiyamihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Cukup satu orang saja. Gitu ya misalnya. Wafaqanallah jami'an. Bisa difahami masih kalian atau ada pertanyaan mungkin terkait dengan penetapan awal Ramadan untuk skala umum satu wilayah?
Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan umat sekalian. Awal Ramadan untuk skala khusus, maksudnya untuk masing-masing individu. Awal Ramadan itu juga berlaku untuk masing-masing individu dalam kondisi tertentu. Meskipun pemerintah, misalkan, belum menetapkan awal Ramadan. Misalkan tadi di malam 30 Sya'ban, pemerintah telah mengumumkan dan menetapkan bahwasanya malam ini bukan malam 1 Ramadan, akan tetapi Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu masing-masing individu, maka wajib bagi masing-masing individu itu untuk berpuasa besoknya. Bagaimana itu? Yang pertama, ala man ra'al hilala binafsi, yaitu orang yang melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri. Jika ada seseorang melihat hilal, yakin kalau itu adalah hilal, meskipun pemerintah sudah mengumumkan bahwasanya besok itu masih tanggal 30 Sya'ban misalkan. Tapi kalau ada orang betul-betul melihat hilal di malam itu, maka orang yang melihat hilal ini wajib berpuasa besok. Begitu Ibu Selene. Wadih Mahad. Halo. Iya, Ustadz. Ya, Ustaz. Nah, berikutnya berlaku juga untuk yang bagaimana? Yang kedua, au akhbarahu birru'yati mawthuqun bihi au man i'taqada sidqahu. Ini kasus yang kedua ini, jika ada seseorang yang diberitahu oleh orang lain, yang mana orang lain ini, yang memberitahunya ini, adalah orang yang bisa dipercaya. Dan dia yakin, dia tidak berbohong. Orang yang memberitahu ini memberitahukan bahwasanya dia telah melihat hilal. Kalau ada orang yang memberitahu bahwasanya dia telah melihat hilal, dan orang yang diberitahu ini yakin orang ini bisa dipercaya dan tidak berbohong, maka orang yang diberitahu ini juga wajib untuk berpuasa besok hari. Bingung tidak maksud saya, Mas sekalian? Enggak, Ustaz. Wafakanallah jami. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Ada pertanyaan, Mas sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, Mas sekalian, mungkin ini ada soalun iftiradi. Ini seandainya kalau ada yang bertanya, Ustadz, lalu bagaimana dengan menetapkan awal Ramadan dengan metode hisab? Boleh tidak kita mengikuti penetapan awal Ramadan yang menggunakan metode hisab? Jawabannya bagaimana? Hisab maksudnya hisab adalah dengan memperhitungkan pergerakan peredaran benda-benda langit. Ibu saya ya? Bagaimana hukum menetapkan awal Ramadan dengan metode hisab? Maka perlu kita tegaskan, umat sekalian, tadi untuk penetapan awal Ramadan untuk skala umum dalam satu wilayah, itu hanya dua metode itu tadi saja yang dianggap sah. Itu Ibu sekalian ya? Halo? Nah, Ustadz. Sedangkan metode hisab ini memang para ulama berbeda pendapat. Para ulama memang berbeda pendapat. Tapi yang perlu kita pahami, metode hisab ini para ulama berbeda pendapat untuk diamalkan secara individu, bukan untuk penetapan satu wilayah secara umum. Jadi Ibu sekalian ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan metode hisab untuk menetapkan awal bulan itu jika diamalkan secara individu, bukan untuk penetapan skala umum untuk satu wilayah.
Kalau untuk satu wilayah tadi hanya untuk dengan ru'yatul hilal atau mengenapkan jumlah hari bulan Sya'ban dari 30 hari. Wafaqanallah jami'an. Naam, kita kembali ke metode hisab ini sendiri. Metode hisab ini sendiri, para ulama berbeda pendapat. Wafaqanallah jami'an. Dan kita di sini menukilkan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada perbedaan pendapat. Di sana kita nukilkan pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Imam Ar-Ramli, dan Al-Khatib Asy-Syirbini. Ketiganya insya Allah bisa mewakili pendapat ulama Syafi'iyah yang lain dalam permasalahan ini. Wafaqanallah jami'an. Lalu yang kita bahas dalam permasalahan ini apa saja? Mungkin ada 3 hal yang kita bahas dalam masalah hisab ini. Yang pertama adalah bagaimana jika seseorang yang menguasai metode hisab dan terbiasa menggunakan metode hisab, kemudian dia menggunakannya sebagai patokan puasa. Itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh baginya atau bahkan wajib? Kemudian yang kedua, taqliduhuma fi dzalika. Untuk orang lain. Untuk orang lain, apakah boleh mengikuti orang yang menggunakan metode hisab? Orang lain yang tidak bisa atau tidak terbiasa menggunakan metode hisab, apakah boleh juga mengikuti orang yang menggunakan metode hisab? Ini yang kedua. Untuk yang ketiga, ijza'u shaum. Seandainya orang-orang ini tadi, orang-orang yang memang menguasai metode hisab dan terbiasa menggunakannya, demikian juga orang-orang yang mengikutinya, yaitu kalau berpuasa berdasarkan perhitungan hisab, puasanya sah atau tidak. Jadi ada 3 hal itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum mengamalkan metode hisab itu. Maksudnya, bagaimana kalau seseorang yang ahli dalam hisab, kemudian terbiasa menggunakan metode hisab, apakah boleh atau tidak menggunakan metode hisab sebagai patokan awal Ramadan? Maka menurut Ibn Hajar Al-Haytami, yajuzu lahuma al-amal. Maka boleh. Menurut Ibn Hajar boleh. Dia menggunakan metode hisab itu sebagai patokan dan diamalkan. Wala yajibu. Tidak wajib menurut Ibn Hajar. Hanya boleh saja. Namun menurut Al-Imam Ar-Ramli, yajibu alaihim al-amal. Wajib bagi mereka untuk mengamalkan apa yang mereka yakini. Karena mereka menguasai metode hisab dan terbiasa mengamalkan metode hisab dan mereka yakin atas dengan kebenaran dan akurasi metode hisab itu. Maka menurut Al-Imam Ar-Ramli wajib bagi mereka untuk mengamalkan keyakinan mereka. Kalau menurut mereka yakin bahwasanya ini adalah malam Ramadan, ya mereka memulai Ramadan di malam itu, sholat tarawih kemudian besoknya puasa Ramadan. Itu menurut Al-Imam Ar-Ramli. Adapun menurut Al-Khatib Asy-Syirbini mirip seperti pendapatnya Ibn Hajar. Yajuzu lahumal amal. Boleh. Tidak wajib. Hanya boleh saja. Boleh bagi mereka untuk mengamalkan. Boleh mengamalkan dengan hisab, boleh tidak. Tapi kalau Ar-Ramli, bagi orang yang memang menguasai hisab dan terbiasa mengamalkan hisab, menggunakan metode hisab, maka wajib bagi mereka mengamalkan. Kemudian masalah kedua, bagaimana untuk orang lain yang ingin mengikuti metode hisab itu sebagai patokan, taklid, boleh atau tidak mengikuti perhitungan hisab? Maka menurut Ibnu Hajar, la yajuzu taqliduhuma, tidak boleh mengikuti patokan perhitungan hisab. Ini menurut Ibnu Hajar. Namun menurut Ar-Ramli berbeda. Yajibu taqliduhuma ala man dhanna sidqahuma. Wajib mengikuti metode hisab bagi orang yang meyakini akurasi metode hisab itu. Itu misalnya, wajib bagi orang yang meyakini akurasi metode hisab itu untuk mengamalkan metode hisab itu. Jadi wajib mengikuti.
Wafaqanallah dzalik. Taklid. Sedangkan menurut Al-Khatib Asy-Syirbini la yajuzu taqliduhuma. Ini juga mirip dengan Ibnu Hajar. Tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti orang yang menggunakan metode hisab. Berikutnya terkait dengan masalah puasanya sah atau tidak kalau menggunakan patokan hisab. Menurut Ibnu Hajar, meskipun Ibnu Hajar tadi mengatakan boleh mengamalkan metode hisab, tapi orang lain tidak boleh taklid. Menurut beliau, puasanya tetap tidak sah. La yujzi usum. Puasanya tidak sah. Wafaqanallah jami'. Wafaqanallah. Kemudian menurut Al-Imam Ar-Ramli, yujzi usum. Puasanya sah. Ini berbeda, selalu berbeda Al-Imam Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar. Menurut Al-Imam Ar-Ramli, puasanya sah. Kalau misalkan mengikuti patokan metode hisab. Adapun Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam masalah ini, yang terakhir ini puasanya sah atau tidak, menurut beliau sah. Ini dalam masalah sah atau tidaknya, Al-Khatib Asy-Syirbini seperti Al-Imam Ar-Ramli. Puasanya sah. Wafaqnallah jami'. Baik. Di suatu majelis pernah guru kami, Syekh Dr. Labib Najib Al-Adani, hafizahullah taala, beliau pernah menuturkan bahwasanya yanbaghi al-yawma an yakuna qaulur ramli huwal mu'tamad. Di zaman kita sekarang, karena di zaman kita itu teknologi sudah semakin maju, peralatan juga semakin canggih, maka metode hisab itu sudah semakin akurat. Maka kalau misalkan pendapat Al-Imam Ar-Ramli di dalam masalah ini dijadikan sebagai pegangan, maka itu sudah selayaknya. Sudah selayaknya pendapat Al-Imam Ar-Ramli di zaman kita sekarang, itu dijadikan pegangan. Kalau orang yang memang mengamalkan metode hisab dan yakin akan kebenarannya, maka ya silahkan mengamalkannya dan puasanya sah insya Allah. Dan perlu kita pahami mas sekalian, di pemerintah kita di Kemenak lah secara khusus, Kemenak itu sebenarnya metode yang digunakan itu apa mas sekalian? Kemenak itu metode penetapannya menggunakan apa mas sekalian? Ru'yah Apa? hilal. Mungkin kebanyakan mengira bahwasanya Kemenak itu betul-betul murni menggunakan ru'yatul hilal, padahal tidak betul-betul murni menggunakan ru'yatul hilal. Di sana memandukan antara hisab dan ru'yah, lebih tepatnya mungkin seperti itu. Di Kemenak itu memandukan antara hisab dan ru'yah. Makanya tidak heran, mungkin ibu-ibu sekalian, selama ini ketika mendengar berita pengumuman tentang penetapan awal Ramadan atau awal Syawal atau awal Dzulhijjah, biasanya di sana ada pembahasan derajat-derajat. Sekian derajat ya tuh ya. Halo? Nah, Ustaz. Nah, itu hisab itu sekalian. Jadi, meskipun memang hisabnya Muhammadiyah dan hisabnya Kemenak itu ada sedikit perbedaan dalam patokan barometernya. Kalau di Muhammadiyah itu hisabnya menggunakan patokan wujudul hilal. Sedangkan di Kemenak itu menggunakan patokan imkanur ru'yah. Wujudul hilal, maksudnya kalau di Muhammadiyah itu patokannya wujudul hilal. Yang penting hilal itu sudah lahir, sudah ada, meskipun belum memungkinkan untuk dilihat, maka ya sudah masuk bulan baru. Nah, itu kalau menurut Muhammadiyah. Tapi kalau menurut Kemenak, hilal itu harus sampai ketinggian imkanur ru'yah. Sehingga mungkin untuk dilihat. Kalau sudah tingginya sekian derajat, itu baru memungkinkan untuk dilihat. Kalau di bawah itu nggak mungkin untuk dilihat. Kalau sudah memungkinkan untuk dilihat, sudah cukup tinggi, maka itu baru bisa ditetapkan sebagai awal bulan. Yaitu menurut Kemenak. Dan nanti dipadukan dengan ru'yah di beberapa daerah. Begitu Ibu Selena. Tapi paling simpel bagi kita yang tidak paham, misalkan tidak tahu, ya paling simpel ya sudah ikut
ikut pengumuman dari Kemenak saja, dari pemerintah saja. Gitu Ibu sekalian ya. Halo Mas sekalian. Jadi nggak ngantuk ini Nah, Ibu sekalian Ustaz. semua. Mas kenapa saya jelaskan seperti ini, Mas sekalian? Mungkin dalam suatu kondisi itu mungkin atau di beberapa daerah mungkin dibutuhkan ini. Karena pernah saya ditanya eh, oleh ibu-ibu, kebetulan beliau pulang kampung, gitu. Pulang kampung ke kampungnya dan di kampungnya itu kebanyakan ketika itu mengikuti Muhammadiyah gitu, dalam hisab ini. Dan kebetulan memang ketika itu hari rayanya yang ditetapkan oleh pemerintah dan Muhammadiyah berbeda. Awal Ramadannya berbarengan, bersamaan. Tapi akhir Ramadannya berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah ketika itu. Dan mayoritas penduduk di kampungnya, di kampung beliau ketika itu mengikuti Muhammadiyah. Atau bahkan semuanya bahkan. Nggak ada sama sekali yang mengikuti pengumuman dari pemerintah di sana. Kalau misalkan memaksakan diri untuk mengikuti pengumuman dari pemerintah, nanti akan puasa sendiri. Dan nggak mungkin sholat id secara berjamaah kan itu bilang. Sholat idnya sendiri jadi. Maka kalau seperti itu seandainya mau mengikuti hisab maka tidak masalah. Tinggal diniatkan saja mengikuti ulama yang membolehkan mengikuti metode hisab seperti Al-Imam Ar-Romli di sini. Gitu Ibu sekalian ya. Mahat. Tapi perlu difahami harus konsisten ya Bu sekalian ya. Misalkan dari awal Ramadan dan akhir Ramadannya. Kalau tadi kan kasusnya awal Ramadannya bersamaan, maka nggak masalah. Tapi kalau misalkan awal Ramadannya berbeda, akhir Ramadannya juga berbeda misalkan. Di awal Ramadan ngikutin yang terakhir mulainya gitu. Kemudian di akhir ngikutin yang lebih cepat berakhirnya. Maka seperti itu nggak boleh, nggak sah seperti itu. Maka harus konsisten. Di awal mengikuti siapa? Di awal mengikuti pemerintah, ya akhirnya mengikuti pemerintah juga. Kalau misalkan pertama mengikuti hisab Muhammadiyah, maka di akhir mengikuti hisab Muhammadiyah itu kalau misalkan awal dan akhirnya tidak bersama. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita cukupkan? Belum ada Ustaz. Masih mudah kan Ibu sekalian ya pembahasan malam hari ini? Masih ringan insya Allah. Uh, Tidak ada pertanyaan sama sekali Mas sekalian sebelum kita tutup. Ibu sekalian ngantuk tidak? Cukup Ustaz. Sok malah jamiah. Ini justru kalau pembahasannya mudah malah bikin ngantuk mungkin Mas. Kalau pembahasannya terlalu mudah. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya insya Allah. Besok ya pertemuan kedua insya Allah besok Jumat malam kita akan membahas syarat-syarat wajib puasa. Pertemuan jami'an. Dan kalau misalkan masih ada waktu insya Allah kita bahas juga syarat sah. Kalau memang tidak ada pertanyaan Mas sekalian maka kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama,
Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan semoga Allah mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Waalaikumsalam khairan, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah.